Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and we need to talk Halo semuanya, about the desperate Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan kita perlu membahas tentang keputusasaan dan sejujurnya ketidaktahuan orang Eropa terkait perang di Ukraina, serta perkembangan aktivitas politik dan diplomatik yang sedang berlangsung. Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan diplomatik di mana Presiden Amerika Serikat bertemu dengan Vladimir Putin di Anchorage. Kita juga melihat bagaimana orang Eropa kemudian mengalami momen yang sangat memalukan ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Zelensky di Washington dan diperlakukan seperti anak sekolah kecil di depan meja bos, termasuk tentu saja Sekretaris Jenderal NATO, Tuan Stoltenberg, dan seluruh elit politik Eropa yang hanya duduk di Washington dan menerima instruksi tentang apa yang diinginkan Donald Trump, apa yang diinginkan Amerika Serikat. Ismem pubis kun step, anhe, it's a riesa. Wants what the United States wants and what they demand that the Europeans do, and they went back to Europe and tried to sell that as a great victory. Dan mereka kembali ke Eropa dan mencoba menjual itu sebagai kemenangan besar, menunjukkan bahwa Eropa masih penting. Sekarang tentu saja, Eropa sudah tidak penting lagi, sama sekali tidak. Yang menarik adalah orang-orang Eropa belum menyadari hal ini. Mereka benar-benar masih percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk memaksa Rusia mengakhiri apa yang mereka sebut perangnya, perang melawan Ukraina. Mari kita lihat beberapa judul berita yang kita baca akhir-akhir ini di media Barat dan sebagian media Rusia untuk memahami seberapa dalam delusi orang-orang Eropa saat ini. Jadi, dari Politico, kita baca hari ini di situs yang didukung AS dan Barat ini, sebuah corong bahwa orang-orang Eropa sedang berusaha keras mencari harapan. That the Europeans are grasping for straws. Europe floats Ukraine, Russia buffer zone. Eropa mengusulkan zona penyangga Ukraina-Rusia dalam upaya mendorong perdamaian. Menurut sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini, dan saya tidak akan berkomentar lebih jauh tentang itu, namun berdasarkan apa yang berhasil ditemukan Politico, saat ini ada pemimpin Eropa yang mempertimbangkan pembentukan zona penyangga sepanjang 40 km antara garis depan Rusia dan Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan damai. Mengapa saya menunjukkan ini kepada Anda? Ini hanyalah contoh betapa konyolnya diskusi di dalam Eropa saat ini, di mana orang-orang Eropa pada dasarnya berdiskusi dan bernegosiasi satu sama lain, tanpa memperhatikan apa yang dikatakan Amerika kepada mereka, apa yang mereka tuju, dan tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan Rusia. Not considering what the Russians are aiming for. So basically just having an internal. Jadi pada dasarnya, mereka hanya sedang melakukan sesi curah pendapat internal tentang kebijakan mengenai bagaimana mereka ingin perang ini berakhir. Tentu saja, tanpa memiliki sarana atau metode untuk mewujudkan hal tersebut. Ini benar-benar konyol karena Rusia telah berulang kali menolak gagasan bahwa akan ada pasukan NATO atau Eropa di dalam Ukraina. Rusia secara tegas telah menolak skenario seperti itu, dan bukan hanya sejak kemarin, tetapi sudah sejak lama sekali. Satu-satunya jenis pasukan penjaga perdamaian, yang bahkan secara hipotetis bisa diajukan kepada Rusia tanpa ditertawakan adalah semacam pihak ketiga yang netral. Misalnya, penjaga perdamaian yang berasal dari India atau Tiongkok, yang tentu saja merupakan sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpi orang-orang Eropa. Tapi mereka memang bermimpi untuk mengirim pasukan mereka sendiri dengan sepatu bot di darat yang menyamar sebagai pasukan penjaga perdamaian di zona penyangga. Tentu saja, Rusia tidak akan pernah menyetujui hal ini. Dan mengapa mereka harus setuju? Satu hal yang belum masuk ke dalam pikiran orang-orang yang benar-benar membahas ini adalah bahwa Ukraina dan Barat kolektif, yaitu NATO, pada dasarnya sudah kalah dalam perang ini. Viktor Orban sudah mengatakan hal itu. Dia tahu dan dia mengerti. Tapi orang-orang di Brussel dan pimpinan NATO entah kenapa masih ingin berpura-pura kepada masyarakat di Eropa bahwa perang ini belum kalah, atau mereka benar-benar termakan propaganda mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka kemudian mengeluarkan omong kosong seperti ini, bukan? Maksud saya bisa jadi ini hanya sandiwara saja, kan?
I mean, it could be just kabuki theater, right? It could just be a make-believe of the... Ini mungkin saja hanya pura-pura. Orang Eropa terus-menerus mencoba memberi pesan kepada rakyat mereka sendiri bahwa mereka sedang mengusahakannya dan bahwa mereka serius. Tapi kemudian tentu saja yang memblokir semua dan setiap proposal adalah Rusia. Bahkan jika Anda mengajukan proposal yang sudah ditolak Rusia sejak awal. Jadi, mengapa Anda bahkan memulai dengan itu? Ini hanya pengulangan narasi tentang peran Eropa, mungkin bisa kita katakan begitu, dalam konflik di mana mereka sebenarnya hanyalah boneka paling buruknya, dan mungkin penonton paling baiknya, bukan? Maksud saya, pada titik ini, seluruh aparatur politik Eropa, Jerman, Prancis, Italia, anggota NATO Eropa, mereka paling baik hanya berdiri di sana dan menerima apapun yang terjadi, apapun perintah dari Washington. Karena kita tahu mereka benar-benar sepenuhnya bergantung pada Washington. Itu sebabnya Anda lihat semua pemimpin ini. Which is why you had all of these leaders. You had Meloni, you had Merz, you had Macron. Anda punya Meloni, Anda punya Merz, Anda punya Macron yang mendampingi Pak Zelensky ke Washington. Karena mereka tahu para pengambil keputusan ada di Washington. Dan Vladimir Putin juga tahu hal itu dengan baik. Itulah sebabnya dia benar-benar pergi dan melakukan pertemuan langsung dengan para pengambil keputusan. Sekarang, mereka masih bermimpi tentang inisiatif semacam itu di sini. Dan ini adalah artikel-artikel panjang, di mana bahkan Politico menyebut mereka seperti mencari-cari harapan. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan kemungkinan rasa indignasi orang Eropa, karena mereka tidak lagi dianggap penting. Dan kemarin malam terjadi serangan besar oleh Rusia ke ibu kota Kiev, di mana beberapa kantor Uni Eropa, termasuk delegasi di sana, juga terkena dampaknya. Union of the delegation there were harmed, and of course this is outraging the Europeans. Dan tentu saja hal ini membuat orang Eropa marah. Para duta besar dan diplomat Uni Eropa ini kini semakin keras meminta bantuan Uni Eropa, tanpa menyadari betapa putus asanya permintaan mereka terdengar, bahwa mereka benar-benar kehabisan opsi secara militer, kehabisan opsi secara politik, tidak ada lagi kemandirian yang tersisa. Yang tersisa hanyalah Eropa memohon di depan pintu Washington. Hal yang konyol adalah, tentu saja, Washington juga paham bahwa mereka telah kalah dalam perang proksi dengan Rusia. Dan sementara AS tampaknya sedang berusaha mencari cara untuk keluar dari kekacauan ini. Dan jangan salah paham, memang ada perbedaan pendapat di dalam Amerika Serikat. We do have discrepancies inside the United States. We know that Lindsey Graham would still want. Kita tahu bahwa Lindsey Graham masih ingin memperketat sanksi dan ingin menghukum negara ketiga dengan keras. Sementara Donald Trump sedikit lebih berhati-hati dalam hal ini, meskipun belum cukup. Dan kita melihat adanya perbedaan dalam proses politik di Washington tentang apa yang seharusnya terjadi selanjutnya. Namun saat ini, orang-orang Eropa, mereka sekarang memohon di depan pintu Amerika Serikat, dan mereka sadar bahwa mereka adalah pemohon, bukan? Jadi di sini, dalam laporan Politico lagi, ada pengakuan dari Katarina Matrenova, diplomat tertinggi Uni Eropa di Kiev, yang mengatakan pada hari Kamis bahwa serangan tersebut bertentangan dengan pernyataan resmi Moskow yang menyatakan terbuka untuk negosiasi dan mengakhiri konflik. Tidak, Bu Matrenova, maksudnya adalah Anda tidak pernah mendengarkan orang Rusia. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia melanjutkan negosiasi dengan Ukraina. Yang ngomong-ngomong, sedang mereka lakukan dalam format Istanbul, tetapi mereka tidak akan menghentikan operasi militer khusus. Karena mereka telah berulang kali mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi jebakan bagi mereka jika mereka menghentikan kemajuan militer dan mereka sedang memenangkan perang. Saat ini, mereka sedang memenangkan perang. Mereka mampu menegaskan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan di medan perang. Jadi pertanyaan kepada Rusia bukanlah bagaimana mendapatkan perdamaian dengan harga berapapun. Pertanyaannya adalah, bagaimana mendapatkan perdamaian yang mereka inginkan, dan melalui metode apa? Dan saat ini, mereka memiliki dua metode yang tersedia. Satu militer, yang lainnya diplomatik. Jika jalur diplomatik tidak berhasil, mereka akan melanjutkan dengan jalur militer. Inilah yang tidak didengarkan oleh pihak Eropa.
Jadi, jika Anda ingin menghentikan pertumpahan darah dan serangan dari Rusia, yang perlu dilakukan adalah membuat tawaran kepada Rusia yang bersedia mereka terima. Rusia telah berulang kali mengatakan, ini adalah syarat-syarat pada Juni 2024 dalam pidato yang disampaikan Pak Putin di Kementerian Luar Negeri. Mereka menginginkan Ukraina yang netral. Jadi, tidak ada NATO, tidak ada pasukan NATO, tidak ada zona penyangga. Mereka menginginkan Ukraina yang didemilitarisasi sampai pada titik di mana tidak ada lagi ancaman yang muncul dari sana. Dan mereka membutuhkan semacam solusi politik, sebuah solusi besar untuk Uni Eropa, sebuah struktur keamanan. Dan jika orang-orang Eropa akhirnya benar-benar membahas hal-hal tersebut dengan Rusia, maka ada kemungkinan untuk menghentikan perang ini. Sampai hal itu terjadi, Rusia telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan strategi militer mereka. Jadi, orang-orang Eropa tentu saja terus mengabaikan hal ini. Mereka sama sekali tidak pernah membicarakannya. Itulah sebabnya kita kemudian melihat hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, di mana Ibu Matrenova menambahkan bahwa Uni Eropa dan AS perlu bekerja sama untuk menekan Kremlin agar mau duduk di meja perundingan secara transatlantik, menyerukan sanksi bersama untuk menekan ekonomi Rusia dan menguras dana perang Putin. Dan saya perlu menyela lagi, hadirin sekalian. Kita sekarang sudah 3,5 tahun menjalani operasi militer khusus ini. Kita sudah 3,5 tahun berada dalam perang ini, dalam pertumpahan darah yang mengerikan, baik bagi warga Ukraina maupun Rusia di Ukraina. Sebuah konflik yang sepenuhnya bisa dicegah. Seandainya sejak awal pihak Eropa berkata, baiklah, Ukraina harus tetap netral, dan kita perlu memiliki pengaturan keamanan yang stabil. Tapi itu tidak paku dan dikatakan mereka. Pihak Eropa justru mengikuti para neokonservatif NATO yang mendorong Ukraina ke tepi jurang dan keadaan bayonet Rusia. Dan mereka terus melakukannya, karena mereka tidak pernah benar-benar mau mendengarkan apa yang dikatakan Rusia kepada mereka. Tapi pada titik ini, setelah 3,5 tahun, situasinya menjadi semakin konyol. Karena sekarang, pada awalnya, setidaknya orang-orang Eropa memiliki harapan dan ekspektasi yang masuk akal bahwa sanksi mereka mungkin akan berhasil, bukan? Dan mereka punya alat, perangkat, bukan? Dan mereka punya berbagai ide tentang apa yang akan diterapkan. Dan setidaknya pada awalnya, ekspektasi bahwa beberapa pendekatan ini akan berhasil tidaklah tidak berdasar. Mari kita katakan begitu. Terutama bagi orang-orang yang memandang Rusia sebagai pom bensin yang menyamar sebagai negara. Namun sekarang, setelah 3,5 tahun dan setelah 18 paket sanksi yang tidak menghasilkan runtuhnya ekonomi Rusia, tidak juga runtuhnya kepemimpinan politik Rusia, dan juga tidak menghilangkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang ini, tidak ada satu pun dari hal itu yang terjadi dalam 3,5 tahun. Dan hingga hari ini, mereka masih saja berbicara tentang menguras kas perang Putin. Orang-orang ini entah tidak mengerti, atau memang sengaja berbohong kepada masyarakat Eropa tentang bagaimana perang ini berlangsung. Rusia adalah negara besar dengan ekonomi domestik yang besar, dan mereka memiliki semua yang dibutuhkan. Dari logam tanah jarang hingga biji besi, sumber daya manusia, pengetahuan, dan keahlian teknis untuk memproduksi senjata sendiri. Mereka bisa memproduksi drone. Mereka bisa memproduksi senjata. Mereka bisa memproduksi peluru. Mereka bisa memproduksi tank. Mereka bisa memproduksi rudal. Mereka bisa memproduksi pesawat. Mereka melakukan itu dengan apa yang mereka miliki di dalam wilayah besar mereka. Ini bukan soal dana perang. Dana perang adalah konsep yang sangat bodoh dan konyol. Ini bukan soal uang, kalian para teknokrat di Brussels yang tidak mau atau tidak mampu. Maaf, saya agak terbawa emosi. Hanya saja, setelah 3,5 tahun mendengar omong kosong yang sama terus-menerus, tanpa ada tambahan apapun dari apa yang sudah diberitahukan kepada kita, sangat sulit untuk tidak kehilangan kesabaran. Eropa, ini bukan soal dana perang, ini soal ekonomi real. Ekonomi real Rusia.
Kemampuan yang dimiliki Rusia di dalam negeri mereka untuk memproduksi perlengkapan perang memang tidak tak terbatas, tapi sangat besar. Not limitless, but it's vast. It's vastly larger than Kemampuan produksi sistem senjata mereka jauh lebih besar daripada gabungan negara-negara NATO. Jika tidak demikian, persenjataan di Ukraina tidak akan habis. Kalau tidak, Anda pasti punya opsi untuk memasok Ukraina dengan perlengkapan dan peralatan militer agar bisa mengalahkan Rusia. Itulah intinya. Itulah gagasan awal dari perang proksi ini. Mari kita adakan konfrontasi besar, bukan? Alih-alih mengakhiri perang lewat negosiasi pada Maret dan April 2022, serta perjanjian netralitas seperti yang dirumuskan di Istanbul, mereka memilih konfrontasi untuk menunjukkan kepada Vladimir Putin siapa yang lebih unggul secara militer. Dan itu tidak berhasil. Rusia mampu memproduksi lebih banyak daripada Eropa, dan mereka masih belum menyadarinya. Tepat sekali. Sungguh luar biasa bahwa komentator pinggiran seperti saya, yang bahkan tidak pernah dekat dengan medan perang manapun, yang juga bukan ahli militer, bisa lebih memahami bagaimana keseluruhan skema besar perang ini berjalan, dibandingkan orang-orang yang melakukannya secara profesional, setidaknya dalam pernyataan mereka. Tentu saja, selalu ada kemungkinan bahwa Ibu Maturinova ini sebenarnya sangat paham apa yang sedang terjadi. Tapi dia hanya berbohong. Dia memang sengaja membohongi orang-orang. Dia juga mengatakan, saya pikir sanksi apapun akan lebih efektif jika berasal dari berbagai bagian dunia demokratis. Langkah Uni Eropa untuk memasukkan Shadow Fleet, memperluas daftar sanksi, dan sebagainya, menurut saya memang mulai terasa dampaknya. Tapi kita harus terus melanjutkannya. Dia, sungguh, setelah 3,5 tahun tidak mampu melumpuhkan ekonomi Rusia, berpikir bahwa sanksi-sanksi ini benar-benar berdampak. Kita tidak tahu itu. Kita tidak punya angka nyata yang membuktikannya. Angka-angka justru menunjukkan sebaliknya. Angka-angka menunjukkan ekonomi Rusia tumbuh. Tapi, jika kita percaya itu cukup kuat, jika kita meyakinkan diri sendiri bahwa ini berhasil, maka ini berhasil. Karena realitas bergantung pada apa yang kita, orang Eropa, inginkan. Ini benar-benar akhir yang sangat menyedihkan bagi sebuah benua yang dulunya mampu melakukan geopolitik dan realisme. Benua kau tahu, tempat lahir Machiavelli dan lainnya. Bukan berarti saya bangga dengan apa yang mereka lakukan. Hanya saja, dulu ada lebih banyak realisme, ada lebih banyak pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja dibandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang. Sekali lagi, kita sudah sampai pada paket sanksi nomor 19, paket sanksi ke-19. Dan orang-orang yang telah memberikan Anda 18 paket sanksi sebelumnya, percaya bahwa paket sanksi ke-19 akan berhasil. Kita mengabaikan fakta bahwa dalam paket-paket sanksi sebelumnya, mereka sudah mulai menggunakan paket-paket ini terhadap rakyat mereka sendiri, bahwa kita memiliki warga negara Jerman, warga Uni Eropa, yang sekarang juga menjadi sasaran paket sanksi, bukan hanya terkait perang atau pihak luar. Kita melihat bagaimana sistem ini sekarang mulai berbalik ke dalam. Perlu juga ditegaskan bahwa, tentu saja, gagasan orang Eropa adalah bahwa kelompok ekstremis di AS yang ingin memberikan sanksi kepada negara ketiga sebenarnya benar. Orang Eropa percaya bahwa itulah jalan ke depan. Jadi, artikel ini sebenarnya membahas secara positif tentang fakta bahwa sekarang India dikenai tarif 50% sebagai hukuman karena membeli minyak Rusia. Dan kemudian ada juga orang-orang seperti Lindsey Graham yang ingin meningkatkan sanksi ini menjadi 500 sent. Jadi pada dasarnya, mengancam India akan diputus dari seluruh pasar AS jika mereka tidak mengikuti keinginan para neokonservatif, yaitu benar-benar menghentikan semua perdagangan dengan Rusia. Orang Eropa kemungkinan besar akan menyambut pendekatan seperti ini. Dan sekarang, mereka juga mulai memikirkan sanksi terhadap negara ketiga. Menurut saya, di satu sisi, ini adalah hal yang sangat wajar terjadi selama konflik, bahwa pihak netral mulai ditekan. Pihak netral selalu ditekan, karena mereka selalu dituduh tidak cukup mendukung upaya perang dari pihak-pihak yang berperang. Oleh karena itu, mereka dianggap berkontribusi pada kejahatan.
therefore they contribute to evil. It's this black and white thinking, right? If you're not Ini adalah pola pikir hitam putih. Jika kamu tidak berada di pihak kami, berarti kamu bersama kejahatan. Jadi, wajar saja jika partai ketiga mendapat tekanan. Tapi tentu saja, ini juga merupakan tanda keputusasaan. Kamu tidak perlu melakukan itu jika kamu berada di pihak yang menang. Jika Rusia mundur, jika Moskow hampir runtuh secara politik, dan semuanya berjalan sesuai keinginan para neokonservatif, maka kamu bisa saja mengabaikan hal-hal tersebut. Dan biasanya yang terjadi adalah, beberapa tahun kemudian, akan muncul komisi sejarah yang menemukan betapa buruknya perilaku pihak netral. Itulah jalur yang akan diambil jika mereka menang. Tapi karena sekarang mereka kalah, mereka mencoba menekan bukan hanya target utama, tapi juga target sekunder seperti pihak netral. Sangat-sangat bisa diduga, hal ini membuat India marah dan menjauhkan India. Sekarang ketika tarif 50% ini benar-benar mulai berlaku, ekonomi India akan menderita akibatnya. Dan itulah tujuannya, bukan? Anda menyebabkan tekanan dan penderitaan di negara ketiga. Namun India justru tetap pada pendiriannya, mengatakan bahwa mereka tidak hanya bingung dengan sikap AS terhadap impor minyak Rusia, tetapi juga tidak berpikir untuk mengubah pendekatan tersebut. Menteri Luar Negeri India, Mr. Jaishankar, telah menegaskan berkali-kali sejak 2022 bahwa tidak masuk akal bagi India untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya berdasarkan keinginan Eropa dan Amerika Serikat. Karena kebijakan luar negeri India seharusnya melayani kepentingan India, dan India memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Oleh karena itu, India akan melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Pak Jaishankar dalam konferensi pers terbaru bersama Menteri Luar Negeri Lavrov adalah bahwa kebijakan ini semakin tidak dapat dipahami oleh pihak India. Karena mereka secara eksplisit diberitahu oleh pihak Amerika dari pemerintahan sebelumnya untuk membeli minyak Rusia guna menstabilkan harga minyak di pasar dunia. Ia juga menyoroti bahwa negara ketiga lainnya masih membeli produk dan minyak Rusia, dan justru India yang dijadikan sasaran karena satu dan lain alasan. Dan tentu saja, kita tidak bisa memastikan apakah ini karena kehendak Donald Trump semata, atau ada strategi yang lebih besar di baliknya. Satu-satunya hal yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa ini hanya menambah luka dari tarif yang baru saja diberlakukan Donald Trump kepada hampir semua orang. Sekarang, India menjadi sasaran tarif tambahan karena kebijakan luar negerinya yang sangat spesifik. Jadi, tarif dan sanksi pada dasarnya kini menjadi dua varian dari senjata kebijakan luar negeri yang digunakan AS dan Uni Eropa. Bukan hanya terhadap negara sasaran atau negara musuh, tetapi juga terhadap negara ketiga. Ini merupakan eskalasi bagi AS, tetapi terutama merupakan eskalasi bagi Uni Eropa, yang sebelumnya tidak pernah memberlakukan sanksi sekunder. Namun sekarang mereka telah memulainya, dan dalam keputusasaan mereka, mereka mencoba memberikan tekanan lebih besar dengan menerapkan sanksi sekunder. Tapi seperti biasa, mereka tidak ingin melakukannya sendirian. Mereka ingin Amerika Serikat, Washington, untuk memimpin dalam memberikan sanksi kepada negara lain dengan tarif-tarif ini. Jadi hal ini akan menyebabkan, seperti malam mengikuti siang, seperti yang sering dikatakan Alexander Mercouris, seperti malam mengikuti siang, akan ada lebih banyak kerjasama antara India di dalam BRICS, dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan alternatif-alternatif lain. Dan saat ini, orang India sendiri sebenarnya mengatakan bahwa mereka perlu membangun ketahanan yang lebih besar, bahwa mereka harus membeli lebih banyak produk lokal, dan bahwa mereka harus berusaha untuk mandiri sejauh mungkin. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri sepenuhnya. Tetapi India memiliki potensi pasar sendiri dengan 1,4 miliar penduduk. Potential market of 1.4 billion people. Of course, the purchasing power of India is incomparably lower. Tentu saja, daya beli India jauh lebih rendah dibandingkan daya beli Amerika Serikat atau konsumennya. Namun, dalam hal menciptakan strategi besar dan menyatukan semua pihak di negara itu, dari berbagai partai, sudah cukup jelas bahwa India perlu bekerja pada kemandirian dan kemitraan,
kemitraan multilateral menuju Global South. Dan itulah yang akan terjadi. India benar-benar punya keberanian untuk membela dirinya sendiri, ekonominya, dan hak-haknya sendiri. Tidak seperti orang Eropa yang langsung lari ke Washington dan menerima kesepakatan yang sangat-sangat buruk. Ursula von der Leyen menerima kesepakatan yang sangat buruk dengan Donald Trump. Very bad deal. Ursula von der Leyen took a very bad deal with Donald Trump. Even the Swiss, when they were slapped with 39% tariffs, Bahkan Swiss, ketika mereka dikenai tarif sebesar 13%, langsung bergegas ke Washington untuk memohon keringanan tarif. Dan tentu saja, Amerika Serikat, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump ini, akan berusaha menguras semua pihak lain, karena begitulah cara mereka memandang dunia. Dan sejujurnya, orang-orang Eropa, termasuk Swiss, tidak punya daya tawar. Mereka telah kehilangan semua daya tawar dan kehilangan semua peluang untuk membangun hubungan lebih lanjut dengan kekuatan lain. Mereka tidak punya alternatif. Dan sekarang, orang India memahami, seperti halnya sebagian besar negara di Global South, bahwa alternatif adalah sesuatu yang harus dibangun. Pada saat yang sama, Jerman sekarang sedang mempertimbangkan, Anda tahu, cara perlahan-lahan maju untuk memperkenalkan kembali wajib militer. Of reintroducing mandatory military service. They still say that this is not on the cards and that Mereka masih mengatakan bahwa hal ini tidak ada dalam rencana dan mereka tidak akan sejauh itu. Namun, dari apa yang kita baca dari pembahasan pemerintah Merz saat ini, semuanya mengarah ke sana bahwa orang Jerman, dan bukan hanya mereka tetapi orang Eropa pada umumnya, ingin membangun kapasitas militer, terutama dengan personel militer yang mereka miliki. Menurut saya, ini adalah kabar buruk, karena ini justru pendekatan internal yang salah terhadap ketidakamanan eksternal ini. Jadi alih-alih duduk bersama dengan Rusia, alih-alih mencoba merumuskan struktur keamanan seluruh Eropa atau Eurasia, yang dilakukan orang Eropa justru berusaha meningkatkan kemampuan militer masing-masing. Hal ini, pertama-tama, akan memakan waktu sekitar 1 dekade atau lebih. Dan kedua, ini hanya akan mempersiapkan Eropa untuk lebih banyak, bukan lebih sedikit, konflik. Jadi yang kita lihat saat ini adalah militerisasi, dan militerisasi pola pikir orang Eropa. Pada saat yang sama tentu saja, orang-orang yang sama yang meningkatkan dan senang dengan peningkatan PDB. 5% dari pengeluaran PDB untuk NATO, untuk pertahanan, yang baru-baru ini disepakati pada KTT NATO terakhir. Dan peningkatan belanja militer ini, dan Anda tahu, selalu ada uang untuk militer. Pada saat yang sama, orang-orang yang sama yang akan memberitahu Anda bahwa mereka akan menginvestasikan berapapun jumlah yang dibutuhkan untuk militer. Mereka juga akan mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Pak Merz sambil mengatakan bahwa Jerman membutuhkan lebih banyak pasukan dan kemampuan militer, serta berjanji mengalokasikan 5% dari PDB-nya untuk belanja militer, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa negara kesejahteraan tidak lagi bisa dibiayai. Bukan berarti Pak Merz tidak menginginkan negara kesejahteraan. Dia menyukai negara kesejahteraan. Tetapi itu terlalu mahal. Uangnya memang tidak ada. Dan lagi, it's stemt omong kosong Rusia tentang menguras data sin mentong. Uang itu kewa. Selalu ada cara untuk membiayai. Ini adalah soal kemauan politik. Apakah Anda ingin mendukung yang paling lemah di masyarakat Anda? Atau apakah Anda punya kepentingan strategis untuk membiarkan sebagian penduduk Anda terabaikan? Karena jika Anda melakukan itu, jika Anda menguras dana dari satu sektor ekonomi, memastikan orang-orang tidak lagi punya uang, dan mengalirkan dana ke sektor lain, yaitu sektor militer. Lalu, kemana orang-orang ini akan pergi? Mereka akan pergi ke tempat di mana uang berada. Dan begitulah cara Anda mengarahkan orang ke dalam kompleks industri militer. Inilah cara Anda menciptakan meriam daging di masa depan. Jadi, Jerman sekarang secara aktif bekerja untuk memproduksi meriam daging, karena Anda membutuhkan kemiskinan di satu bagian populasi, yang kemudian bisa dikirim ke medan perang. Karena pada akhirnya, Anda tetap membutuhkan orang-orang yang bersedia mengangkat senapan dan maju. Berlari sambil berteriak melawan musuh yang Anda tahu kemungkinan besar akan membunuh Anda,
Tetapi Anda tak melakukannya, entah karena alasan apa. Dan salah satu alasannya adalah karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang masih membayar di negara Anda. Jadi inilah kenyataan pahit bagi saya saat ini, bahwa semua ini terjadi di depan mata kita. Remilitarisasi Eropa. Tapi ini bukan remilitarisasi yang cerdas, bukan yang membangun infrastruktur strategis kita, bukan yang memikirkan bagaimana menciptakan keamanan di benua ini, melainkan hanya bagaimana membuat orang-orang mau bertempur dalam perang yang muncul. Kita ingin, karena mereka sekarang menyadari bahwa orang Amerika tidak lagi berperang dengan cara yang disukai orang Eropa. Jadi mereka sekarang agak panik mencari pendekatan. Tapi mereka belum kehilangan pola pikir kolonial. Mereka belum kehilangan gagasan bahwa yang dibutuhkan hanyalah cukup pengaruh politik atas pihak lain untuk memaksa mereka mengikuti kehendakmu. Saat ini, tentu saja, hal ini diarahkan ke dalam. Ini diarahkan ke dalam Uni Eropa. Dan kamu menghukum perbeda tweet. Kamu menghukum orang-orang di lapisan ekonomi terbawah. Sehingga men-trigger adanya calon korban perang di masa depan. Mungkin slide terakhir yang saya miliki adalah artikel Politico ini, yang mengatakan para pemimpin Uni Eropa telah membuka tangan mereka untuk Moldova, mengecam kebohongan Putin. Saya menemukan ini cukup menarik. Mari kita akhiri dengan yang satu ini. Tentu saja, Uni Eropa, sambil mengecam campur tangan Rusia dalam urusan luar negeri, sama sekali tidak malu sama sekali, untuk ikut campur sendiri dalam urusan negara ketiga. Moldova sedang diserang. Kita telah melihat bagaimana Georgia diserang, dan bagaimana Uni Eropa mencoba campur tangan secara sangat intens dalam proses politik sekitar Desember tahun lalu. Di Georgia mereka tidak berhasil, tetapi mereka masih mengincar yang lain. Moldova, tentu saja, saat ini memiliki pasal dalam konstitusinya yang menyatakan negara itu netral, dengan alasan yang sangat kuat, alasan yang persis sama dengan yang dimiliki Ukraina untuk pasal netralitasnya, karena Moldova adalah negara perbatasan dengan Rusia. Dan jika Moldova suatu saat menjadi ancaman militer bagi Rusia, seperti halnya Ukraina dan Georgia, Rusia akan melakukan intervensi. Mereka akan memastikan bahwa mereka tidak terancam dari wilayah dekat mereka. Namun, seperti biasa, orang-orang Eropa tidak belajar apapun. Atau, sekali lagi, mereka ingin menggandakan kebijakan yang sudah gagal. Jadi Tuan Merz, bersama dengan Tuan Macron dari Prancis dan pemimpin Polandia, Tuan Tusk, pergi ke Moldova dan melakukan unjuk kekuatan di sana. Saya akan tunjukkan fotonya. Von der Leyen juga, omong-omong, dia juga pergi ke Moldova. Anda pasti tahu, Moldova tentu saja bukan negara anggota Uni Eropa, tapi prospek keanggotaan UE sedang diiming-imingi kepada rakyat Moldova sebagai semacam wortel kecil, dengan mengatakan, lihat, kalian hanya perlu mengikuti kebijakan yang benar. Yang maksudnya adalah kebijakan anti-Rusia, kata mereka. Jadi, secara terang-terangan, seperti, kalian harus mengikuti kebijakan pro-Eropa kami. Tentu saja, mereka menyebutnya kebijakan demokratis. Tidak usah pedulikan apa yang baru saja terjadi di pemilu Rumania. Tidak usah pedulikan bahwa di dalam negara-negara Eropa, kita sedang membahas pelarangan partai politik. Bahwa partai oposisi terbesar di Jerman sekarang sedang diawasi oleh Badan Intelijen Jerman. Lupakan saja bahwa ada semua kasus ini juga di Prancis terhadap Front National, dan bahwa kita melihat kemunduran demokrasi yang sangat jelas di Uni Eropa itu sendiri. Bahwa Komisi Eropa juga memberikan sanksi kepada warga negara Uni Eropa dengan konsekuensi yang sangat berat bagi mereka. Lupakan semua itu. Selama Anda, sebagai negara ketiga, mengikuti instruksi dari kepemimpinan teknokratis Uni Eropa, dari para pemimpin yang disebut-sebut ini, maka Anda akan diberi sedikit iming-iming, bukan? Dan untuk Moldova, iming-iming kecil itu adalah keanggotaan Uni Eropa di masa depan. Dan mereka secara terang-terangan mengatakan, Anda tahu, saya baru saja menyoroti beberapa bagian dari apa yang dikatakan Friedrich Merz. Pintu menuju Uni Eropa terbuka, dan Anda sangat diterima di Uni Eropa.
And Macron and Tusk, they doubled down saying that Dan Macron serta Tusk, mereka semakin menegaskan bahwa masa depan Moldova ada di dalam blok 27 negara tersebut, bukan di bawah pengaruh Moskow. Secara implisit, tentu saja, menyiratkan bahwa Uni Eropa adalah wilayah pengaruh negara-negara Eropa Tengah, bukan. Bahwa Anda tahu, Moldova seharusnya berada dalam lingkup pengaruh mereka dan dalam lingkup pengaruh Barat, bukan dalam lingkup pengaruh Rusia. Jadi, pola pikir zero sum itu sama sekali belum berakhir. Dan keberanian orang Eropa, tentu saja, ketika menyebut segala pernyataan politik dari Rusia terhadap Moldova sebagai campur tangan, sementara mereka sendiri pergi ke Moldova dan mendorong serta mendukung pemimpin pro-Uni Eropa, mereka tidak melihat itu sebagai campur tangan. Mereka melihat itu sebagai dukungan demokratis. Pak Macron juga mengatakan bahwa tidak seperti Rusia, Uni Eropa tidak mengancam siapapun dan menghormati kedaulatan semua negara. Uni Eropa sama sekali bukan Uni Soviet. Dan sekali lagi, jika mereka mengatakan itu, jika mereka membuat pernyataan seperti itu, artinya dalam pikiran mereka, mereka sudah paham bahwa itulah arah yang mereka tuju. Mereka sudah paham bahwa sekarang mereka perlu menyangkal hal yang sudah jelas, demi tetap meyakinkan beberapa orang bahwa tidak ada yang mencurigakan yang terjadi. Uni Eropa pada dasarnya menjadi semakin otoriter setiap bulannya. Sekali lagi, sanksi yang sekarang justru ditujukan kepada warga Uni Eropa adalah contohnya. Fakta bahwa media Rusia dilarang di Uni Eropa juga merupakan bagian dari itu. Pengurangan dan pembatasan kebebasan berbicara di dalam Uni Eropa adalah bagian dari hal tersebut. Dan mereka juga memahaminya, sehingga mereka menyangkal hal yang sedang mereka kerjakan demi tetap menjaga citra baik di hadapan negara ketiga, dalam hal ini Moldova. Ini benar-benar cukup mencengangkan. Alasan kunjungan tersebut, Ewald de Brace, Moldova akan mengasihin pemilihan parlemen pada 27 September. Dan ini maksudkan untuk mendongkrak Maya Sandu. And that this is supposed to kind of boost Maya Sandu. Here she is in the middle, right, of this picture, Maya Sandu. Di sini dia, di tengah kanan gambar ini, Maya Sandu sedang lewat, Ozilov di kiri, dan pejabat luar negeri. Siapa pria satunya lagi? Oh ya, pendukungnya nomor 2. Sebenarnya saya harus cari tahu siapa dia, maaf. Tapi didampingi oleh Uni Eropa yang seperti yang Anda tahu, jika Anda berperilaku baik, Anda punya peluang untuk menjadi anggota UE. Yang lucu adalah, tentu saja, Uni Eropa sudah mengatakan itu selama 2 tahun, sejak 2023, bahwa Moldova bisa mendapatkan status kandidat, dan kita bisa mulai negosiasi. Mereka belum memulai negosiasi selama 2 tahun, karena wortel itu memang seharusnya tidak pernah benar-benar diberikan sampai akhir. Anda harus menaruh wortel di depan keledai, agar keledai itu mau bergerak. Masalah yang dihadapi Uni Eropa adalah, tentu saja, Maya Sandu hanya mewakili satu bagian dari negara tersebut. Dan ada berbagai pendapat. Sebenarnya dia bukanlah pemimpin yang paling populer. Hal ini juga sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa ada satu wilayah di Moldova yang tidak berada di bawah kendali politik pemerintah pusat Moldova, yaitu Transnistria, yang merupakan wilayah yang memisahkan diri. Dalam hal ini, Moldova anu mencerap Fedipo, antu masalah set konflik internal. Tentu saja, ada waktu waktu teroris mematuhi Sandu. Front of them is supposed to help Sandu, but it's also this messaging, right? That if you Tapi ini juga soal pesan yang disampaikan, bukan? Bahwa jika Anda masuk ke Uni Eropa, Anda hanya akan masuk ke klub demokrasi yang baik jika Anda memilih dengan benar. Jika Anda, Moldova, berani untuk tidak memilih Partai Maya Sandu, jika Partai Maya Sandu kehilangan mayoritas di parlemen, maka Anda akan dihukum. Maka insentif akan ditarik dan ancaman akan muncul, seperti yang terjadi terhadap Georgia. Dan itulah pemahaman Uni Eropa tentang kebijakan luar negeri yang setara. Talish wouldn't som är smart to make with tan, when max at homs to us and the akumi kothe kandata. We's just condensed to munafik, but I get a moody to dim a frang. It's not only hypocritical, it's also gonna backfire. This type of behavior Perilaku seperti ini tidak akan diterima dengan baik oleh banyak warga Moldova.
Dan kita tahu dari pemilu sebelumnya bahwa hasil pro-Sandu terakhir terjadi berkat diaspora Moldova di seluruh Uni Eropa. Sementara diaspora di Rusia kesulitan untuk memberikan suara. Namun bagaimanapun, Moldova kini dipandang Uni Eropa sebagai negara medan pertempuran lain. Alih-alih dilihat sebagai tempat netral yang seharusnya ditangani dengan hati-hati, seperti telur mentah yang rapuh, agar tidak pecah di antara Rusia dan NATO. Namun mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mencoba memecahkan telur lain. Memecahkan telur besar bernama Ukraina saja belum cukup bagi mereka. Anda ingin melanjutkan kebijakan yang gagal itu, karena, sekali lagi, orang Eropa tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Paket sanksi ke-19 benar-benar berteriak, sangat jelas, bahwa kita belum belajar apa-apa. Inilah situasi politik Eropa pada akhir Agustus, 29 Agustus 2025. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, tetapi kecuali ada perubahan serius dalam kepemimpinan Uni Eropa, kita tidak boleh berharap ada proses pembelajaran yang terjadi. Orang-orang ini tidak akan belajar. Satu-satunya perubahan di benua Eropa akan terjadi jika ada dinamika politik yang menggantikan mereka dengan orang-orang yang lebih realistis dan memahami apa yang benar-benar bisa dilakukan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Thank you very much for your attention.